ruang rapat paripurna. Hadirin yang terhormat, dengan mempersembahkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021, di ruangan ini akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan penjelasan Wali Kota tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap sempurna mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang terhormat, rapat paripurna DPRD Kota Tomohon akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon yang terhormat Bapak Jenny Jorusanda SE. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Tomohon Bapak Karol Joram Asaria Senduk Esa, Wakil Wali Kota Tomohon Bapak Weni Lumentut SE, rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon,
pejabat sekretaris daerah Kota Tomohon Bapak Jimmy Ringkuangan, APMSI, para asisten dan jajaran pemerintah kota, serta rekan-rekan wartawan media cetak maupun media elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebelum saya membuka rapat paripurna DPRD ini, saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita memohon tuntunan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hadirin saya undang berdiri. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih, silakan duduk. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menurut catatan daftar hadir dari 20 anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah 17 anggota DPRD yang terhormat. Yang tidak hadir berjumlah 3 anggota DPRD yang terhormat, 2 sudah minta izin dan 1 tanpa informasi. Dengan demikian, rapat paripurna DPRD saat ini telah memenuhi quorum sebagaimana disebutkan pada pasal 99 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kota Tomohon nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan penjelasan Wali Kota tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, adapun agenda rapat paripurna pada saat ini telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan surat masuk. Ketiga, penjelasan Wali Kota tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020. 4. Penyerahan buku laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 dari Wali Kota kepada Ketua DPRD untuk dibahas. Kelima, pemilihan pimpinan panitia khusus LKPJ Kepala Daerah tahun 2020. Keenam, penutup. Demikianlah susunan acara rapat paripurna pada saat ini. Selanjutnya, kami mohon persetujuan para anggota DPR yang terhormat. Apakah susunan acara sebagaimana telah disampaikan tadi dapat disetujui? Bagaimana pendapat saudara-saudara anggota DPRD yang terhormat? Terima kasih. Pimpinan rapat, mohon maaf saya mau interupsi. Silakan. Ya, kita sudah setuju paripurna ini dilaksanakan. Saya ingin tanya dulu, buku LKPJ-nya sudah ada? Soalnya perhitungan 30 harinya sejak kita paripurna. Kalau buku LKPJ-nya sudah ada ya silakan dilanjut. Tapi kalau belum, mohon maaf, mungkin kita harus adakan dulu buku LKPJ-nya. Jadi untuk buku LKPJ sudah siap. Nanti akan diserahkan sebentar. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sesuai amanat pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah. Selanjutnya pasal 71 menyatakan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disampaikan paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran dan dibahas bersama DPRD untuk rekomendasi
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2020 memberi gambaran terhadap kinerja pembangunan sekaligus menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tahun keempat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tomohon tahun 2016-2021. Secara substantif, ruang lingkup LKPJ Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2020 adalah hasil penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, saat ini kita ikuti pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Tomohon, Saudara Fransiskus Ferdinand Lantang SSTP. Disilakan. Surat masuk dari Wali Kota Tomohon nomor 81/3-3 tanggal 29 Maret 2021 perihal penyampaian LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 kepada yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon di tempat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 untuk dapat diagendakan dalam rapat paripurna DPRD Kota Tomohon. Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih Wali Kota Tomohon Karol Joram Asaria Senduk SH. Dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, fraksi Partai Golongan Karya, nomor 03/F7 DPRD /3 Romawi /datar 2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal rekomendasi nama kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kota Tomohon di tempat. Dengan hormat menindaklanjuti surat pimpinan DPRD nomor 170/DPRD/161/3 Romawi /datar 2021 dari pimpinan DPRD tanggal 30 Maret 2021 perihal pemberitahuan anggota pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2020, maka dengan ini fraksi Partai Golkar merekomendasikan nama untuk menjadi anggota pansus dimaksud sebagai berikut. 1. Niki Joel Leonard MAP. Ulangi, Insinyur Niki Joel Leonard MAP. 2. James J. Koyongan ST. 3. Lilis F. Turang SE. 4. Priscilla GM Tumurang SE. Dan 5. Kristo B. Enam SE. Demikian pemberitahuan ini, atasnya disampaikan terima kasih pimpinan fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon, Ketua James J. Koyongan ST, Sekretaris Jimmy S. WNK. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Tomohon nomor 04/FTP-21/21.214/3 Romawi /datar 2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal rekomendasi nama kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kota Tomohon di tempat. Dengan hormat berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon nomor 170/DPRD/161/3 Romawi /datar 2021 tentang pemberitahuan permintaan nama anggota fraksi yang akan masuk dalam panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020. Maka dengan ini fraksi Partai PDI Perjuangan merekomendasikan nama sebagai berikut. 1. Nadi V. Lengkong. 2. Julianita Shelly Cynthia Engkar Bibas Engkong. Dan 3. Ferdinand Menaturang Esos. Demikian pemerintahan kami, atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Hormat kami, Ketua Nadi V. Lengkong, Sekretaris Hudson Dewan Bugia. Dari fraksi Partai Restorasi Nurani DPRD Kota Tomohon nomor 03/FTP-PRN /3 Romawi /datar 2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal rekomendasi nama kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kota Tomohon di tempat. Dengan hormat menindaklanjuti surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon nomor 170/DPRD /161/3 Romawi /datar 2021
tentang pemberitahuan permintaan nama anggota fraksi yang akan masuk dalam panitia khusus DPRD Kota Tomohon terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2020, maka demikian fraksi Partai Restorasi Negara merekomendasikan nama untuk menjadi anggota Pansus, yaitu atas nama Syahri Mantiri SH. Demikian permintaan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami Ketua Syahri Mantiri SH, Sekretaris Standi RUU ST. Terima kasih. Terima kasih kepada Sekretaris DPRD Kota Tomohon yang telah membacakan surat masuk. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti penjelasan Wali Kota tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Tomohon Bapak Karol Joram Asarias Senduk SH. Kepada Bapak Wali Kota disilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tomohon, Bapak Weni Lumentut SE. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tomohon, Bapak Jemi Jerisunda SE. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon masing-masing Bapak Dr. Andes Joni Runtuwene DA, Bapak Eren Skere AMKL, dan seluruh anggota DPRD Kota Tomohon. Yang saya hormati juga pejabat Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Bapak Jemi Ringkuangan AP MSI, jajaran pemerintah Kota Tomohon. Pertama-tama tentu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan di mana hari ini kita boleh mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan penjelasan Wali Kota tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020. Selama saya jadi anggota DPRD belum pernah berdiri di sini. Baru sekarang ini Pak Ketua. Iya toh Pak, Ibu Miki, waktu Ibu Miki juga. Pak Wali Kota kan tuh waktu itu pimpinan dewan, jadi tidak pernah berdiri situ karena tidak pernah baca pemandangan umum. Dulu jadi memang orang tidak pernah suruh baca apa. Puji Tuhan, tentu saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas sinergitas yang sangat baik selama ini sehingga diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota. Sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah atau LKPJ merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah. Dan pada pasal 71, laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disampaikan paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran dan dibahas bersama DPRD
untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini senada sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. LKPD Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2020 memberi gambaran terhadap kinerja pembangunan sekaligus menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja tahun keempat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tomohon tahun 2016-2021. Secara substantif, ruang lingkup LKPD Wali Kota Tomohon tahun anggaran 2020 hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, patut kami akui bahwa kemajuan pembangunan di Kota Tomohon ini merupakan hasil sinergitas yang baik antara pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat Kota Tomohon, di mana terlihat dari beberapa indikator makroekonomi Kota Tomohon yang dapat kami gambarkan sebagai berikut. Presentasi penduduk miskin Kota Tomohon tahun 2020 mencapai 5,60% dari tahun 2019 sebesar 5,62%, mengalami penurunan. Hal ini juga menunjukkan bahwa melalui program dan kegiatan yang nyata dari pemerintah Kota Tomohon berpengaruh cukup signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Ini mengindikasikan juga bahwa pemerintah Kota Tomohon tetap berupaya untuk menekan pertambahan penduduk miskin dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang terus dan kita laksanakan secara berkesinambungan. Selanjutnya, seperti yang kita pahami bersama bahwa keberhasilan suatu pembangunan juga tidak terlepas dari faktor pembangunan manusia yang dapat kita lihat melalui indikator IPM, Indeks Pembangunan Manusia, atau Human Development Index, di mana IPM ini dapat mengukur tingkat pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi, sehingga perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Tomohon telah menunjukkan tren yang positif, yaitu pada tahun 2019 berada pada angka 76,67 dan pada tahun 2020 naik menjadi 76,69. Tentunya pencapaian berbagai keberhasilan di atas adalah berkat usaha dan upaya dari kita semua selaku pemangku kepentingan dalam berupaya meningkatkan akselerasi pembangunan yang berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat Kota Tomohon. Namun dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini, maka pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon diproyeksikan akan turun, serta tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 8,99% dibandingkan dengan tahun 2019. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah serta upaya untuk mendorong pendapatan asli daerah dalam rangka efektivitas pembangunan. Secara garis besar, komponen APBD terdiri dari 3 aspek, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah Kota Tomohon telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah, perlu saya sampaikan bahwa target anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar 667.630.201.368 rupiah.
Dari pendapatan total anggaran sebesar 689.442.384.625 rupiah. Dengan presentasi realisasi pendapatan sebesar 96,84%, realisasi pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 37.076.155.678 rupiah. Dari anggaran PAD sebesar 54.163.740.488 rupiah. Dengan kata lain, realisasi PAD hanya sebesar 68,45%. Realisasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer sebesar 99,61% atau sebesar 624.661.473 rupiah. Dari total 627.081.894.137 rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari pendapatan pada tahun 2020 terrealisasi sebesar 72,30% dengan total realisasi sebesar 5.926.384.217 rupiah. Sedangkan dari sisi belanja dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2020 sebagai berikut. Total belanja daerah dengan target sebesar 697.054.390.648 rupiah dan realisasi sebesar 657.726.536.985 rupiah atau dengan presentasi sebesar 94,25%. Pencapaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan LHP dari BPK RI selama 7 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata bagi kita bahwa pengelolaan keuangan kita dalam koridor yang benar dan akuntabel. Pemerintah Kota Tomon juga optimis pencapaian opini WTP ke-8 untuk pengelolaan APBD tahun 2020 di tahun ini kita akan capai berkat kinerja pemerintah dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Rapat paripurna DPR yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan. Sebagai bentuk konsistensi dan komitmen kita bersama serta mengimplementasikan check and balance sistem antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan daerah secara on the track serta berdasar pada asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bermuara pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, sehingga beberapa keberhasilan telah kita capai bersama pada tahun yang lalu. Untuk itu, pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa prestasi antara lain opini wajar tanpa pengecualian dan beberapa juga penghargaan yang lain. Tentunya segala bentuk keberhasilan prestasi yang telah kita raih bukan semata-mata karena kemampuan dan kehebatan kita sendiri, namun oleh karena peran serta dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen yang telah bahu-membahu dan bersama-sama dengan pemerintah Kota Tomon dalam menggapai segala kesuksesan yang ada. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, patutlah saya memberikan apresiasi yang luar biasa pada kita sekalian, sambil tetap kita bergandengan tangan menjaga totalitas, profesionalitas, dan loyalitas kita, serta mempertahankan apa yang telah dicapai saat ini, bahkan dapat kita tingkatkan lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Rapat paripurna DPR yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan. Laporan keterangan pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari pelaksanaan dan pencapaian program
dan kegiatan dari semua perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tomohon, baik secara teknis maupun administratif, telah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota Tomohon. Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2020 mungkin masih ditemui adanya sejumlah kendala dan belum dapat memenuhi seluruh aspirasi serta harapan dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyelesaikan segala macam permasalahan pembangunan yang ada. Dan yang perlu dipahami juga bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Oleh karenanya, melalui sidang Dewan yang terhormat ini, kami mohon semua pihak dapat memaklumi dan memahaminya, sambil kami berharap adanya saran dan masukan, bahkan koreksi dari para wakil rakyat yang terhormat sebagai bahan evaluasi bagi kami, guna perbaikan atau peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang tengah berjalan ini dan pada tahun-tahun berikutnya. Demikianlah laporan keterangan pertanggungjawaban kami, dan sekali lagi perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi setinggi-tingginya kepada pimpinan serta segenap anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama dan sinergitas yang selama ini telah terbangun dan berjalan dengan baik melalui pola hubungan kemitraan yang sejajar. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha dan kerja kita semua dalam mewujudkan visi Tomohon maju, berdaya saing, dan sejahtera. Terima kasih Pak Katuan Bapak Kalawiran. Shalom. Demikian kita telah mengikuti bersama penjelasan Wali Kota tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020. Untuk itu pada Wali Kota Tomohon Bapak Karol Joram Asaria Senduk Esa disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti acara penyerahan buku LKPJ Kepala Daerah tahun 2020, dan untuk lancarnya acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti penyerahan buku LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 dari Wali Kota Tomohon kepada Ketua DPRD Kota Tomohon. Dengan hormat diundang kepada Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Tomohon, Ketua DPRD didampingi para Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan buku LKPJ Kepala Daerah tahun 2020 dari Wali Kota Tomohon kepada Ketua DPRD untuk dibahas. Acara penyerahan selesai disampaikan. Terima kasih. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, pimpinan DPRD Kota Tomohon disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan amanat pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPRD Kota Tomohon nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa 1.
Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah. 2. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD. Serta memperhatikan surat masuk yang sudah dibacakan tadi tentang nama-nama anggota DPRD yang sudah diusulkan oleh masing-masing fraksi untuk masuk dalam panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020, maka saat ini kita akan ikuti acara pemilihan pimpinan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020. Maka dengan ini rapat paripurna saya skor selama 5 menit. Skor saya cabut. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Atas musyawarah bersama anggota panitia khusus, maka telah disepakati pimpinan dan anggota panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 sebagai berikut. Ketua Insinyur Miki Junita Linda Wenur MAP, Wakil Ketua Noldi Ferry Lengkong, Sekretaris James Yohanes Enrico Koyongian, Anggota Ledis Turang, Risto Eman, Priscilia Tumurang, Julianita Wongkar, Ferdinand Monoturang, dan Shirley Mantiri. Dengan demikian saya atas nama DPRD Kota Tomohon mengesahkan pimpinan dan anggota panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 DPRD Kota Tomohon. Pimpinan dan anggota panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 yang telah terbentuk tersebut akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat DPRD. Keputusan DPRD akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat DPRD. Keputusan DPRD akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat DPRD. Keputusan DPRD akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat DPRD. Keputusan DPRD akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat DPRD. Keputusan DPRD akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat DPRD. Keputusan DPRD akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat DPRD. Keputusan DPRD akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat DPRD. Keputusan DPRD akan dibuatkan surat keputusan DPRD Kota Tomohon oleh Sekretariat D
Diingatkan kembali bahwa masa kerja panitia khusus ini 30 hari dihitung sejak hari ini. Untuk itu diharapkan agar waktu yang tersedia ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal, baik oleh panitia khusus maupun oleh perangkat daerah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Disampaikan kepada pemerintah kota agar lancarnya pembahasan pansus LKPJ ini supaya kehadiran daripada pimpinan perangkat-perangkat daerah dapat diperhatikan. Karena kami dapat informasi daripada teman-teman yang dalam pembahasan sebelumnya sering kehadiran dari pimpinan perangkat daerah yang terundang ada kelalaian atau tidak hadir yang berdampak pembahasan terhambat. Dan disampaikan juga kepada SKPD terkait supaya menyiapkan buku LKPJ beserta data-datanya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan demikian rapat paripurna DPRD pada saat ini telah selesai dan perkenankan saya atas nama DPRD mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Temon Bapak Karol Joram Asaria Senduk SA, Wakil Wali Kota Temon Bapak Weni Lumentut SE, rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Temon, pejabat sekretaris daerah Kota Temon Bapak Jimmy Ringkuangan APMSI, para asisten dan jajaran pemerintah kota yang sudah hadir, serta rekan-rekan wartawan media cetak maupun media elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia, mengakhiri rapat paripurna DPR saat ini saya mengajak kita sekalian untuk sekali lagi berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hadirin saya undang berdiri. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih, silakan duduk. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, dengan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan penjelasan Wali Kota tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2020 pada hari ini Rabu 31 Maret 2021, saya nyatakan ditutup. Terima kasih Pak Katuan wa Pak Kalawiran, Tuhan memberkati kita sekalian. Tadi memang waktu Pak Wali Kota naik kemari, pikir-pikir, oh semuanya terus sebelah Mar, rupanya. Karena biasa kan memang sebelah kiri, kanan. Jadi so sering kali untuk di tempat ini, tapi baru sekarang kok sebelah kanan sekaligus.